Kita kan pakai internet setiap hari ya, tapi pernah kepikiran nggak sih gimana sebenarnya cara kerjanya? Ini tuh bukan sihir, bukan juga sesuatu yang ngawang-awang di awan. Ini adalah sebuah mahakarya rekayasa fisik. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana internet sebenarnya bekerja, langkah demi langkah. Coba bayangin deh, Anda lagi browsing, terus ngeklik sebuah tautan, video, artikel, apapun itu. Dalam sekejap mata, sebuah permintaan melesat keliling dunia dan balik lagi. Tapi gimana caranya? Proses apa sih yang terjadi di balik layar? Biar gampang, kita bakal ngikutin perjalanan satu paket data kecil. Anggap aja ini kayak surat digital, dan kita akan jadi detektif yang mengikuti petualangannya dari komputer Anda sampai ke belahan dunia lain. Nah, perjalanan paket data kita ini nggak langsung mulai di internet global loh. Justru mulainya itu deket banget sama kita, di dalam rumah atau kantor kita sendiri, dalam apa yang disebut jaringan lokal. Jaringan ini namanya Local Area Network, atau biasa disingkat LAN. Anggap aja ini kayak grup arisan eksklusif buat semua gadget Anda. Komputer, HP, konsol game, semuanya nyambung di satu tempat. Gampangnya, kalau di rumah Anda ada Wi-Fi, ya itu berarti Anda punya LAN. Biar semua perangkat ini bisa ngobrol satu sama lain tanpa salah sambung, mereka butuh semacam pengatur lalu lintas lokal. Nah, di dunia jaringan, tugas itu dipegang sama perangkat keras yang namanya switch. Dia yang mastiin data dari laptop Anda nyampenya ke printer, bukan malah ke HP Anda. Prosesnya simple banget kok. Waktu satu komputer mau kirim data ke komputer lain di jaringan yang sama, paket datanya dikirim ke switch. Switch ini pinter, dia baca alamat tujuannya, terus langsung ngarahin paketnya ke komputer yang tepat. Semua ini kejadiannya di dalam jaringan lokal aja, belum nyentuh internet sama sekali. Tapi, gimana kalau paket data kita tujuannya di luar jaringan lokal? Nah, paket ini harus keluar dari kompleks perumahannya dan masuk ke jalan tol informasi global. Disinilah pertanyaan kuncinya muncul. Gimana caranya jaringan pribadi yang aman di rumah atau kantor kita bisa nyambung ke dunia internet yang luas dan publik itu? Perangkat apa yang jadi jembatannya? Jawabannya adalah router. Penting banget nih buat ngerti bedanya. Switch itu buat obrolan internal, kayak PC Anda ngobrol sama printer. Tapi router, dia itu penjaga gerbangnya. Dia yang ngurusin semua lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan Anda ke jalan tol internet yang lebih luas. Cara paling gampang buat ingatnya gini, kalau switch itu polisi lalu lintas di dalam komplek perumahan Anda, nah router itu gerbang utama kompleknya. Nggak ada yang bisa masuk atau keluar ke jalan raya internet global tanpa lewat si router ini. Oke, jadi paket kita udah ngelewatin router dan sekarang ada di jalan tol super sibuk, internet itu sendiri. Tapi jalan tol ini sebenarnya apa sih? Ini definisi paling dasarnya internet. Internet itu bukan satu benda tunggal. Tapi sebaliknya, ini adalah kumpulan raksasa dari jutaan jaringan pribadi dan publik. Kayak LAN di rumah Anda yang semuanya saling nyambung satu sama lain. Mungkin ada yang mikir kan, kalau router itu fungsinya nyambungin jaringan, kenapa nggak kita bikin aja satu router super gede dan kuat buat seluruh dunia? Kenapa sistemnya harus rumit ini? Wah, kalau gitu ada beberapa masalah besar. Pertama, itu jadi titik kegagalan tunggal. Kalau router raksasa itu rusak ya udah, internet sedunia mati total. Terus, router itu juga bakal kewalahan sama lalu lintas data yang luar biasa banyak. Dan kita butuh kabel yang panjangnya nggak masuk akal buat nyambungin semua orang ke satu titik itu. Solusinya itu, jujur aja, brilian banget. Sebuah sistem yang terdesentralisasi. Jadi, alih-alih satu pusat, internet dibangun di atas jaringan router raksasa yang saling terhubung di seluruh dunia. Kalau satu router mati, nggak masalah. Lalu lintas data bakal otomatis cari jalan lain. Inilah yang bikin internet itu kuat banget. Dan sekarang siap-siap kaget ya, gimana caranya data ini nyebrang benua? Kebanyakan orang mikirnya pasti satelit. Salah besar. Sekitar 99% dari semua lalu lintas internet internasional itu lewat kabel serat optik fisik yang digelar di dasar lautan kita. Skalanya itu susah dibayangin. Ada lebih dari 4 juta kilometer kabel bawah laut yang melilit planet kita. Jadi ingat ya, internet itu bukan awan yang gaib. Ini adalah keajaiban infrastruktur fisik yang masif dan nyata. Oke, jadi kita punya jaringan kabel dan router global. Tapi, siapa yang punya ini semua? Siapa yang bangun dan ngurusin semua infrastruktur ini? Siapa yang bertanggung jawab atas jalan tol informasi ini? Disinilah para penyedia layanan internet atau ISP masuk.
Ini adalah perusahaan yang kita bayar tiap bulan buat bisa internetan. Merekalah yang punya dan mengoperasikan potongan-potongan infrastruktur yang dilewati paket data kita dalam perjalanannya. Sistemnya itu kayak hierarki. Pas paket data keluar dari rumah Anda, dia ke ISP lokal dulu. Dari situ dioper ke ISP regional yang lebih gede, sampai akhirnya ke ISP tingkat global yang mengoperasikan kabel bawah laut antar benua. Ini benar-benar kayak estafet data skala planet. Jadi, ayo kita rangkum lagi ya seluruh perjalanannya. Anda ngeklik, paket Anda nyebrang LAN lewat switch, keluar dari jaringan lewat router, loncat-loncat antar jaringan ISP di seluruh dunia, sampai ke tujuannya, dan seluruh proses itu diulang lagi secara terbalik buat ngirim data kembali ke Anda. Dan bagian paling gilanya, seluruh perjalanan bolak-balik ini yang mungkin aja nyebrang samudra dan benua, terjadi cuma dalam hitungan milidetik. Kecepatan infrastruktur fisik ini benar-benar luar biasa. Jadi, ini dia poin terpenting yang harus diingat. Lain kali Anda dengar orang ngomong soal the cloud, ingat ya, internet itu bukan awan ajaib di langit. Ini adalah pencapaian rekayasa fisik buatan manusia yang nyata. Sebuah jaringan kabel, switch, dan router luar biasa yang menyatukan dunia kita. Internet udah mengubah dunia kita. Dan semua ini bisa terjadi berkat sistem yang cerdas dan kuat ini. Pertanyaannya sekarang, setelah kita lebih paham cara kerjanya adalah, kira-kira apa lagi ya yang bakal kita bangun dengan koneksi global yang super canggih ini?